Assalamualaikum Bu Fadliati. Waalaikumsalam, Bu Vera. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Selamat Bu? pagi. Alhamdulillah untuk kesehatan baik, tapi hati masih agak sedikit mendung nih, Bu. Aduh, mendung ya, Bu. Berarti tidak kayak cuaca hari ini yang cerah ya. Eh, kira-kira hari Iya, Bu. Oh iya. Kemarin Ibu kan sudah japri saya nih lewat WA. Katanya hari ini Ibu ingin bertemu dengan saya. Ingin ngobrol-ngobrol, berdiskusi, sharing-sharing gitu kan, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya, Bu? Iya, Bu Vera. Terima kasih ya, Bu Vera, sudah meluangkan waktunya. Kemarin ketika saya japri Bu Vera untuk buat kita janjian, Bu Vera bisa meluangkan waktunya pada hari ini. Sekali lagi Bu Vera, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Iya, Bu, sama-sama. Alhamdulillah hari ini di tempat saya masih gotong royong ya, Bu, menyambut bulan puasa. Jadi saya ada waktu luang tadi anak-anak saya juga sudah saya kondisikan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini apa ya? Nantinya Ibu akan mendapat pencerahan sekaligus mungkin Ibu akan mendapat solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Kira-kira ada permasalahan apa ya, Bu, sehingga Ibu ingin bercerita kepada saya? Begini Bu, kemarin itu kan saya disupervisi oleh pengawas ya Bu, saya mengajar. Nah, kayaknya ada yang salah gitu Bu dalam proses itu. Oh, berarti kemarin hari Kamis Ibu sudah disupervisi oleh pengawas. Eh, Iya Bu. Berarti berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan pada pertemuan atau diskusi kita kali ini, Bu? Saya inginnya Bu, ketidaknyamanan di hati saya ini tentang permasalahan yang saya kemarin itu ada solusinya gitu Bu. Jadi saya ini berharap Ibu nanti bisa memberikan masukan buat saya. Oh, begitu, Bu. Eh, Kira-kira permasalahannya tuh seperti apa, Bu? Kenapa sampai membuat Ibu Fadliati itu kelihatan gelisah dan pagi ini Bu Fadliati katanya hatinya sedikit mendung nih, Bu. Sebetulnya ada apa sih, Bu? Boleh saya tahu, Bu? Itu loh Bu, iya Bu, itu loh Bu. Kemarin tuh saya akan disupervisi oleh pengawas ya Bu ya ketika saat mengajar. Nah, kebetulan pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain. Oh, berarti Ibu ketika mengajar tidak menggunakan buku teks. Kalau begitu, respon pengawas pada waktu Ibu disupervisi itu bagaimana, Bu? Nah, itu Bu yang jadi permasalahannya. Beliau itu menginginkan guru itu mengajar harus teks. Oh, iya ya. Saya tahu berarti. Kalau boleh saya tahu, apakah ada alasan atau suatu kondisi yang menyebabkan ibu itu tidak memakai buku teks, Bu, sebagai acuan dalam proses pembelajaran? Iya, saya kan sudah membuat PPT, Bu. Kemudian saya juga memakai proyektor dan alat peraga juga sudah saya siapkan dan saya mengajarnya itu juga mengacu kepada kurikulum. Jadi kenapa harus saya memakai buku teks lagi gitu? Oh, iya ya, Bu. Eh, Apakah alasan tadi yang Ibu sampaikan kepada saya ini sudah Ibu sampaikan juga ke pengawas Ibu kemarin? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya ini. Jadi saya bingung, Ibu. Kok beliau
itu ekspresinya seperti itu ya. Saya kan jadi merasa tidak enak, Bu. Apa menurut Ibu saya ini salah? Kalau menurut saya sih Bu, secara pribadi sebetulnya Ibu tidak salah. Karena setahu saya juga PPT kan itu merupakan salah satu sumber belajar ya Bu, dan di dalamnya juga merupakan rangkuman materi yang ingin kita sampaikan kepada anak. Apa mungkin pemahaman dari Bapak pengawas itu Bu, kadang pemikiran kita dengan pemikiran orang lain itu berbeda, sehingga beliau menginginkan apapun media dan bahan ajar yang kita gunakan, beliau tetap menginginkan buku teks itu sebagai acuan kita dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu sih Bu, pemahaman saya ya Bu. Mungkin juga ya, Bu. Eh, Terus kira-kira nih Bu, setelah terjadi seperti itu, apakah Ibu mempunyai solusi Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi itu? Ya, karena pengawas ini sudah melaporkan juga masalah ini kepada kepala sekolah, ya pastinya lambat atau cepatnya kan kepala sekolah juga nanti akan memanggil saya, Bu. Tentu saya harus menemukan jawaban lah gitu ya, Bu, solusi dari permasalahan saya ini. Iya Bu, benar sekali. Memang sebaiknya seperti itu Bu. Ibu juga harus menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah karena beliau juga harus mendengarkan apa ya alasan dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja beliau mendengarkan alasannya seperti itu Bu. Maksud saya juga begitu, Bu. Eh, Kalau menurut Ibu, selain tadi solusi seperti yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada gambaran lain Bu? Seperti alternatif solusi lain jika kemungkinan ya kita kan tidak tahu ya Bu kalau misalkan besok ketika kita bertemu dengan kepala sekolah, solusi yang atau cara yang tadi Ibu udah sampaikan itu tidak diterima oleh beliau Bu. Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai dengan yang beliau inginkan? Benar sekali, itu maksud saya Bu. Jadi Ibu Fadliati itu harus mempunyai alternatif solusi atau alasan jika solusi yang pertama tidak diterima, maka kita masih punya solusi yang kedua sehingga kita tidak memperuncing suasananya Bu. Itu menurut pendapat saya. Iya, Bu. Tapi saya tetap akan rencana pertama dulu ya, Bu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan Bapak pengawas ini, atau Bapak kepala sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua, Bu. Begitu saja ya, Bu. Iya, benar sekali Bu. Menurut saya juga seperti itu, sebab eh, apa ya sebuah permasalahan itu sebetulnya harus cepat diselesaikan karena nanti itu juga berpengaruh kepada Bu Fadliati sendiri kan Bu. Kalau tidak diselesaikan nanti masalah akan bertambah runcing dan dan Ibu juga merasa tidak nyaman Bu dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu sih Bu. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin, Bu, masalah ini berlarut-larut dan terus membebani saya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyusun atau merencanakan komitmen kita hari ini, Bu? Kira-kira kapan ya Ibu bisa menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan apa yang Ibu rasakan? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah saja, Bu. Oh, Ibu inginnya menunggu Kepala Sekolah memanggil Ibu ya, Bu? Apa sebaiknya tidak Ibu menemui beliau? Karena menurut saya kalau misalkan menunggu beliau memanggil, apa tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadinya masalah ini akan terus berlarut-larut seperti itu, Ibu. Iya sih, Bu. Berarti sebaiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, Bu. Tidak usah menunggu beliau panggil. Mungkin sebaiknya seperti itu sih, Bu. Itu kalau menurut pendapat saya.
Oh, berarti saya ini akan menghadap kepala sekolah, kemudian saya akan menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dan Bapak pengawas. Kemudian saya juga akan menceritakan alasan saya tidak memakai teks. Nah, nanti kalau Bapak kepala sekolah saya juga tidak menerima alasan saya dan menilai saya yang salah, artinya saya harus meminta maaf dan saya yang harus memperbaiki diri dengan membuat perlengkapan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Terkadang memang suatu yang menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut orang lain. Jika tadi rencana yang ingin Ibu lakukan itu, Ibu ingin meminta maaf, dan Ibu juga akan memperbaiki diri dengan membuat perlengkapan pembelajaran, itu merupakan sebuah solusi yang bijak sekali menurut saya. Jadi, kalau sudah seperti itu, kira-kira kapan Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu? Kapan ya, Bu, menurut Ibu bagusnya? Seperti yang tadi saya bilang, secepatnya lebih baik, Bu, supaya Ibu itu tenang dan nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran Ibu di kelas. Iya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga sangat senang sekali saya bisa berbagi pengalaman. Semoga masalah Ibu bisa cepat terselesaikan dan Ibu akan kembali bertugas dengan nyaman dan hatinya tidak mendung lagi ya, Bu, seperti hari ini ya. Iya Bu, amin. Oke Bu, kalau begitu sekali lagi ya Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Sampai jumpa besok kembali. Iya Bu, sama-sama. Sampai jumpa ya Bu. Saya tunggu curhatan-curhatan dari Ibu lagi. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi juga Bu. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Fadliati. Selamat siang Apa Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ya sesuai dengan yang kemarin Ibu japri saya, Ibu minta waktu saya hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit Bu. Nah, kira-kira apa ya yang mau Bu Vera ceritakan? Ini masalah dalam proses pembelajaran saya sih Bu sebetulnya. Begini Bu, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid saya terutama di kelas 8E, murid-murid saya sendiri, mereka kurang antusias Bu. Bahkan yang duduknya di belakang mereka ada yang tiduran, ada yang mainan. Dan ketika saya memberikan tugas, misalkan ketika saya itu sedang ada acara dinas luar atau kegiatan MGMP atau ada Zoom, ada beberapa anak itu yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas Bu. Oh begitu masalahnya. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan dalam pertemuan kita kali ini yaitu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya sendiri. Saya ingin anak-anak saya itu lebih aktif lagi di kelas, mereka antusias dalam pembelajaran saya dan mereka juga mau mengerjakan tugas apa yang telah saya berikan Bu. Dan mau mengumpulkannya juga sih Bu selain mengerjakan. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang begitu antusias? Bahkan ada yang tiduran dan tidak mengumpulkan tugas. Apa ya Bu? Mungkin apa pembelajaran atau strategi yang saya terapkan di kelas itu membosankan ya Bu. Karena jadwal pelajaran IPA itu ada di 2 jam terakhir Bu, di jam 1.50 sampai jam 15
15.10. Jadi itu merupakan jam-jam rawan mereka malas, mengantuk kan ya Bu. Mereka sudah capek apalagi full day. Mungkin itu sih Bu sebabnya. Oh, bisa jadi mungkin Bu. Jadi mereka kurang antusias ya Bu ya untuk Iya, belajar Bu. ini ya. Iya Bu. Nah, jadi menurut Ibu kira-kira apa saja sih yang membuat murid Ibu tuh tidak antusias? Membuat murid saya tidak antusias Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anak itu mungkin bosan ya Bu di kelas karena pembelajarannya mungkin kurang mengasihkan seperti itu Bu. Iya, saya sependapat juga dengan Ibu. Menurut Bu Vera, pembelajarannya kurang mengasihkan gitu ya Bu ya, dan membosankan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Vera, pembelajaran yang asik dan tidak membosan itu bagaimana ya Bu ya? Pembelajaran yang asik dan tidak membosankan. Mungkin ini ya Bu, seperti yang baru-baru saja saya pelajarin Ibu. Mungkin pembelajaran yang berpihak kepada murid sih Bu. Kita lebih menerapkan strategi pembelajaran yang mengajak murid itu lebih aktif Bu. Mungkin di pembelajaran IPA contohnya praktikum ya Bu, di praktikum seperti itu. Jadi mereka mau untuk melaksanakan kegiatan secara aktif. Nah, selain itu mungkin kalau di jam pelajaran terakhir, 2 jam terakhir itu mungkin praktikum juga rasanya waktunya juga agak mepet ya Bu, karena sudah mau pulang. Nah, ini ada apa ya? Mungkin harus ada games mungkin Bu, atau ice breaking seperti itu. Ya, bagus juga Bu Vera. Saya setuju dengan pendapat Bu Vera itu. Nah, kemudian tadi Bu Vera juga berkata ada beberapa anak Ibu yang tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, menurut Bu Vera, apa saja sih yang menjadi penyebabnya? Nah, ini yang seperti saya katakan tadi Bu, mereka itu biasanya tidak mengerjakan atau mengumpulkan itu ketika saya tidak berada di kelas Bu. Seperti tadi saya ada Zoom, ada rapat, terus misalkan ada dinas luar. Nah, seperti itu mereka itu tidak mau mengerjakan tugas. Padahal saya biasanya sudah menitipkan tugas ke guru piket sih Bu yang pada hari. Kalau boleh tahu, apakah ada komunikasi Ibu dengan guru piket mengenai tugas tersebut? Biasanya sih saya cuma ini aja Bu, japri. Kalau misalkan nggak telepon itu, Bu saya hari ini berhalangan hadir, saya titip tugas ya Bu di kelas 8E misalkan seperti itu Bu. Oh begitu. Adakah hal lain enggak yang biasanya gitu Ibu katakan ke guru piket? Biasanya sih enggak Bu. Apa seharusnya saya mengatakan hal lain juga Bu? Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah saya harus mengatakan hal lain selain tadi saya titip tugas kepada guru piket Bu? Nah, betul sekali yang Ibu bilang tadi. Saya yakin jika Ibu mau berkomunikasi dengan guru piket, tentu murid-murid Ibu akan melakukan tugas yang Ibu berikan. Oh, berarti seharusnya saya berkomunikasi lebih ya Bu. Misalkan saya menyuruh atau menyarankan guru piket itu untuk mengawasi anak-anak saya ketika mereka mengerjakan tugas, atau kalau tidak guru piket bisa berkoordinasi dengan ketua kelas sehingga ketua kelas bisa mengkoordinir teman-teman mereka untuk mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, mungkin seperti itu ya Bu Vera ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Vera untuk menyelesaikan Bu hadapi ini? Rencana saya mungkin seperti tadi, untuk membuat anak-anak saya lebih antusias, saya akan
membuat pembelajaran saya lebih mengasihkan, Bu. Apalagi di 2 jam terakhir seperti yang tadi saya bilang, saya ingin memasukkan ice breaking yang kemarin saya dapat juga di pelatihan, yang saya sesuaikan juga dengan anak-anak saya, anak-anak SMP. Kadang kalau ice breaknya nyanyi-nyanyi itu mereka nggak mau, Bu. Kadang mereka kayak anak TK, mungkin seperti itu ya, Bu. Makanya saya jarang menggunakan seperti itu. Makanya besok saya sesuaikan ice breaking yang menurut saya pas buat anak SMP. Selain itu mungkin saya juga akan memasukkan game, Bu, dalam pembelajaran IPA. Dan untuk tugasnya seperti yang saya katakan, saya ingin berkomunikasi lebih dengan guru piket yang hari itu bertugas. Dan selain itu ya, Bu, saya ingin memberikan atau mengingatkan ketika saya masuk ke kelas itu, saya akan mengingatkan kepada murid-murid saya mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama sebelumnya mengenai disiplin dalam mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu sih, Bu, rencana saya. Apakah menurut Ibu itu sudah sesuai atau belum, Bu? Wah, bagus sekali rencana Bu Vera ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, ya semoga saja ya, Bu. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Vera terhadap rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Komitmen saya ingin mulai dari sekarang, mungkin nanti sore, karena besok saya juga sudah harus masuk ke kelas ya, Bu. Saya ingin mencari sumber-sumber belajar baik dari YouTube ataupun dari media pembelajaran lain mengenai praktik baik, bagaimana cara ice breaking yang bagus, terus games-games yang bisa kita lakukan di kelas atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin seperti itu sih, Bu. Saya mendukung sekali ini rencana Bu Vera. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Bu. Saya terima kasih banyak ya, Bu. Jadi saya akhirnya bisa menemukan solusi. Tadinya saya nggak berpikir sejauh ini sih, Bu. Saya kadang agak takut mau ice breaking, nanti mereka takutnya dikira kayak anak TK. Jadi setelah saya sharing dengan Ibu, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi ya, Bu. Saya sangat terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya di siang hari ini. Ya, sama-sama Bu Vera. Mungkin lain waktu kita masih bisa bincang-bincang lagi ya, Bu ya. Ini karena waktu kita juga yang menghapakan kita itu kan. Jadi kita mau masuk kelas. Jadi sampai jumpa besok kembali. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Bu sekali lagi. Ya, Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.